Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Melalui video ini, saya akan berbagi sedikit materi dan beberapa contoh soal tentang PTK untuk persiapan tes SKB Formasi Guru. Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan tekan subscribe di bawah. Dan jangan lupa dibagikan atau di-share ke teman-teman yang lain yang sedang melakukan persiapan tes SKB Formasi Guru. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, kita langsung ke materi. Penelitian tindakan kelas atau sering disebut PTK merupakan studi sistematis yang dilakukan dalam upaya memperbaiki praktik-praktik dalam pendidikan dengan melakukan tindakan praktis serta refleksi dari tindakan tersebut. Berikut perbedaan PTK dengan penelitian formal. Dari aspek pelaksanaan penelitian formal dilakukan oleh orang luar. Sedangkan untuk PTK dilakukan oleh guru. Guru bisa berkolaborasi dengan guru lainnya atau dengan dosen. Bisa juga dengan bidang profesi lainnya seperti guru dengan seniman, guru dengan pelukis, guru dengan penari, dan lain sebagainya. Kemudian dari aspek masalah, untuk penelitian formal, masalah dapat berasal dari peneliti sendiri atau dari luar kelas. Sedangkan untuk PTK, masalah yang terjadi di kelas, hasil observasi dan refleksi guru. Untuk aspek sampel penelitian formal, sampel harus representatif atau terwakili, dipilih dengan teknik tertentu. Sedangkan untuk PTK, kepresentatifan sampel tidak menjadi persyaratan penting. Subjek penelitian adalah kelas yang mempunyai masalah. Dari aspek validasi atau kesahihan, penelitian formal mengutamakan validitas internal dan eksternal, sedangkan untuk PTK lebih mengutamakan fasilitas internal. Kemudian dari aspek analisis, penelitian formal menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit, sedangkan untuk PTK tidak menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit. Kemudian dari aspek hipotesis, penelitian formal mempersyaratkan hipotesis yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan PTK tidak selalu menggunakan hipotesis. Hipotesis menggambarkan dampak tindakan yang akan dilakukan. Dari aspek tujuan, penelitian formal bertujuan mengembangkan teori atau mencari temuan baru, sedangkan untuk PTK tujuannya adalah memperbaiki praktek pembelajaran secara langsung. Hasil penelitian merupakan produk ilmu atau terapan ilmu kalau dalam penelitian formal, sedangkan dalam PTK, hasil penelitian merupakan metode praktis peningkatan mutu pembelajaran. Dari aspek prosedur, untuk penelitian formal, berlangsung linear atau bergerak maju menggunakan rancangan dan kontrol yang ketat. Sedangkan untuk PTK, berlangsung siklis dan fleksibel terhadap perubahan rancangan. Next, langkah-langkah melakukan PTK. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis dan menetapkan masalah yang akan diteliti. Ketiga, menetapkan tindakan yang akan dilakukan. Keempat, merumuskan hipotesis. 5. Menyusun rencana pelaksanaan tindakan pembelajaran. 6. Melaksanakan tindakan pembelajaran. 7. Mengumpulkan dan menganalisis data. 8. Melakukan refleksi. Apa sajakah manfaat PTK bagi guru? Menurut Rustam dan Murdilanto, manfaat PTK bagi guru yaitu 1. Membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran. 2. Meningkatkan profesionalitas guru. 3. Meningkatkan rasa percaya diri guru. 4. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Oke, kita lanjut ke soal. Berikut ini model penelitian tindakan kelas kecuali A. Model Kurt Lewin,
B. Model John Elliot, C. Model Chemist and MC Taggart, D. Model Kirkpatrick, E. Model Dave Ebud. Jawabannya adalah D. Model Kirkpatrick. Kenapa? Karena model Kurt Lewin, model John Elliot, model Chemist and MC Taggart, serta model Dave Ebud adalah model penelitian tindakan kelas, sedangkan untuk model Kirkpatrick adalah model evaluasi program. Langkah awal PTK oleh guru dimulai dengan melakukan A. Perumusan masalah, B. Identifikasi masalah, C. Analisis masalah, D. Pembatasan masalah, E. Hipotesis. Jawabannya adalah B. Identifikasi masalah. Karena identifikasi masalah merupakan langkah awal dengan mengajukan atau membuat pertanyaan penelitian. Seperti pada materi awal tadi, identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam melaksanakan atau melakukan penelitian tindakan kelas. Maksud dari self-reflective inquiry adalah penelitian yang A. Berbasis refleksi diri, B. Metode yang longgar dan fleksibel, C. Berbasis hasil pengamatan dan renungan guru, D. Disesuaikan kemampuan guru, E. Masukan dari kepala sekolah. Jawabannya adalah A. Berbasis refleksi diri, karena sesuai dengan self-reflective inquiry. Selanjutnya, kolaborasi dalam PTK bertujuan untuk membangun A. Relasi antar sesama guru, B. Citra guru sebagai peneliti, C. Standar persepsi, D. Kerjasama antar pihak terkait, E. Keharmonisan antar guru. Jawabannya adalah D. Kerjasama antar pihak yang terkait. Kenapa? Sebab bisa saja para kolaborator memiliki latar belakang yang berbeda dengan profesi guru. Misal guru berkolaborasi dengan musisi, pelukis, atau profesi lainnya. Pengumpulan data dalam PTK melalui cara observasi utama ditujukan untuk 1. Memperoleh masukan tentang perilaku belajar siswa. 2. Mempelajari dampak tindakan perbaikan yang diberikan. 3. Mempelajari dokumen hasil belajar. Jawabannya adalah A. Karena pernyataan nomor 1 dan nomor 2 benar. Observasi untuk mendapatkan masukan tentang perilaku siswa dan melihat dampak tindakan perbaikan. Hasil pengamatan yang dilakukan Pak Darius di kelasnya adalah bentuk catatan-catatan tentang perilaku siswa dalam membaca sebuah teks di depan kelas. Hal ini dilakukan setelah Pak Darius menjelaskan bagaimana cara membaca teks yang baik. Setiap anak diberi waktu 2 menit untuk membaca dan Pak Darius mencatat perilaku siswa, seperti teknik membaca, sikap badan, ucapan atau ejaan, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan Pak Darius adalah data A. Data ordinal, B. Kualitatif, C. Kuantitatif, D. Numerik, E. Subjektif.
Jawabannya adalah C, kualitatif. Kenapa? Karena data yang dikumpulkan terdiri dari penjelasan atau catatan tertulis tentang sikap dan perilaku siswa, bukan hasil dari pengukuran yang terdiri dari angka-angka. Dari hasil analisis masalah yang dilakukan di kelasnya, Pak Hendrawan melihat bahwa dalam 3 kali ulangan aritmatika yang diberikan, rata-rata 2 orang dari 30 siswanya yang mendapatkan nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak mampu menyelesaikan soal-soal tentang perkalian. Selain itu, pada setiap pembelajaran matematika, suasana kelas menjadi tegang, karena siswa merasa matematika adalah sebagai pelajaran maut alias sulit. Sehubungan dengan masalah tersebut, Pak Hendrawan kemudian merumuskan masalah pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat mengerjakan soal-soal tentang perkalian serta dalam suasana yang lebih rileks? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian tugas-tugas atau PR akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa? 2. Bagaimana bentuk materi tugas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pembelajaran aritmatika? 3. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Jawabannya adalah A, karena poin pernyataan nomor 1 dan 2 benar. Sedangkan guru tidak harus berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan permasalahan tersebut. Ibu Ani ingin melakukan penelitian tindakan kelas atas sebuah permasalahan pembelajaran di kelasnya. Pada tahap penulisan judul, Ibu Ani hendaknya memperhatikan variabel yang akan diteliti. Variabel yang harus ada dalam PTK adalah A. Variabel masalah dan variabel tindakan. B. Variabel penelitian. C. Variabel utama dan variabel permasalahan. D. Variabel utama dan variabel tambahan. E. Variabel X dan variabel Y. Jawabannya adalah A. Variabel masalah dan variabel tindakan. Kenapa? Karena variabel yang harus ada dalam PTK adalah variabel masalah dan variabel tindakan. Karena variabel masalah berisi permasalahan yang dihadapi guru di dalam kelas. Variabel tindakan adalah variabel yang berisi metode, model, pendekatan atau pemanfaatan media yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa di kelas. Penelitian tindakan kelas harus dilakukan per daur agar A. Memperoleh hasil yang valid. B. Memperoleh perbaikan yang optimal. C. Memperoleh presisi yang tinggi sesuai tujuan penelitian. D. Mempertinggi akurasi. E. Memperpanjang waktu penelitian. Jawabannya adalah B. Memperoleh perbaikan yang optimal. Karena upaya perbaikan oleh guru harus dilakukan secara terus-menerus sampai terjadi perbaikan pembelajaran yang optimal. Manfaat P3K bagi sekolah adalah untuk meningkatkan A. Kemampuan guru di bidang instruksional. B. Kualitas pendidikan di sekolah bersangkutan. C. Inovasi guru pada diri. D. Kualitas pembelajaran di kelas. E. Semangat guru dalam mengajar. Jawabannya adalah B. Kualitas pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
Karena sesuai dengan tujuan pertanyaan bahwa manfaat PTK bagi sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Berikut ini yang termasuk dalam langkah-langkah melakukan kegiatan PTK adalah: A. Mengidentifikasi masalah, B. Melakukan refleksi, C. Merumuskan hipotesis, D. Mengumpulkan dan menganalisis data, E. Semuanya benar. Jawabannya adalah E. Semuanya benar. Semuanya termasuk dalam 8 tahapan pelaksanaan PTK. Seperti pada materi awal tadi ya. Tahapan-tahapan dalam melakukan PTK. Berikut masalah yang teridentifikasi pada saat pembelajaran permainan bola voli di kelas 4 SD A. 1. Masih banyaknya siswa yang belum tuntas dalam pembelajaran servis bahwa permainan bola voli mini sesuai KKM. 2. Siswa takut melakukan servis bawah karena takut terjadi cedera. 3. Siswa tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran permainan bola voli mini. Maka, judul PTK apakah yang paling tepat untuk masalah yang teridentifikasi di atas? A. Meningkatkan hasil belajar bola voli mini melalui modifikasi bola voli mini pada siswa kelas 4 SD A. B. Upaya meningkatkan hasil belajar melalui modifikasi bola voli siswa kelas 4 di SD B. C. Pengaruh jenis bola terhadap minat siswa dalam mengikuti pembelajaran siswa kelas 4 di SD A. D. Upaya meningkatkan hasil belajar melalui modifikasi bola siswa kelas 4 di SD A. E. Semuanya tepat. Jawabannya adalah A. Meningkatkan hasil belajar bola voli mini melalui modifikasi bola voli mini pada siswa kelas 4 SD A. Ya, selesai. Itulah sedikit materi dan beberapa contoh soal penelitian tindakan kelas untuk persiapan tes SKB formasi guru. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian, dan saya doakan teman-teman sekalian semuanya lulus PNS pada periode kali ini. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa belajar dan terus berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.